Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, maka sesuai dengan himbauan dari pemerintah supaya kita tidak mengadakan ibadah di tempat ibadah, maka saat ini kita menyiapkan ibadah secara online dan nanti ibadah akan dilakukan di keluarga masing-masing. Persembahan dalam ibadah dikumpulkan lalu dipersembahkan ke gereja melalui kantor gereja atau transfer ke rekening giro BRI Wates. Demikian warta jemaat GKJ Wates. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah minggu saat ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Memasuki minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2, Pujilah Sang Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka
dapat membuat seorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Kita memiliki Yesus yang adalah kawan sejati, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, umatnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami sadar kami belum dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan memberikan tuntunan serta penyertaan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah permohonan kami, demi Kristus kami memohon. Amin. Disalib kusujud, miskin, buta, dan lemah. Disalib kusujud, miskin, buta, dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang
dosamu. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, ayahku selamatkanlah. Dipersilahkan berdiri. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu dan bagimu juga. Dipersilahkan untuk saling berjabat tangan atau menggantinya dengan salam namaste dan mengucapkan damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dipersilahkan duduk. Tuhan Yesus bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kasih dan cinta-Mu kepada anak-anak-Mu dari sekarang hingga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, terambil dari bacaan leksionari, khususnya dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau berkenan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah untuk menyampaikan sabda-Mu yang mulia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai 45. Demikian pembacaannya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedang sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk mengubur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini,
saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyagulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masagulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku berkata, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikannya sendiri apa yang telah diperbuat Yesus, percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah lagu Jangan Menyerah yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui lagu ini sesungguhnya kita diingatkan akan keberadaan kehidupan kita yang seringkali atau kadangkala diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Sayangnya tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan kehidupannya, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui lagu tersebut, ternyata Tuhan mengizinkan penderitaan dan peristiwa duka menjadi warna kehidupan manusia. Ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, Tuhan berjanji selalu menyertai, bahkan memberikan kekuatan. Untuk itu, bagi kita setiap yang percaya kepadanya, diharapkan untuk tidak pernah menyerah, bahkan berputus asa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Kita diajak untuk belajar percaya akan kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah
atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai 45 menceritakan kisah Maria dan Marta yang mengalami peristiwa duka karena kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Kematian tidak hanya menimbulkan kesedihan, tetapi bisa menghancurkan semangat hidup seseorang. Banyak rencana yang sudah dipersiapkan menjadi gagal. Banyak harapan menjadi sirna karena orang yang dikasihi meninggal dunia. Apalagi jika orang yang mati itu menjadi tumpuan kehidupan keluarga, akan terasa hancur dan tidak berdaya. Seperti itulah gambaran hidup Maria dan Marta. Terasa hancur dan tidak berdaya karena kematian Lazarus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita, keluarga Lazarus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Itulah sebabnya ketika Lazarus menderita sakit, Maria dan Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus dengan harapan Tuhan Yesus menyembuhkan Lazarus. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Akhirnya Lazarus meninggal dunia. Setelah 4 hari Lazarus dimakamkan, Tuhan Yesus baru datang ke Betania. Baik Marta maupun Maria merasa kecewa karena Tuhan Yesus tidak segera datang. Seandainya Tuhan Yesus segera datang, pasti saudaranya tidak mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang membelenggu Maria dan Marta menimbulkan prasangka buruk. Kehadiran Tuhan Yesus dianggap sudah terlambat, sudah tidak ada gunanya lagi. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Lazarus sudah meninggal. Ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus mengapa ia tidak segera menyembuhkan Lazarus. Hal itu dipakai sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan ia berkuasa membangkitkan orang mati, supaya para murid dan banyak orang belajar percaya. Dan bahkan banyak di antara orang-orang Yahudi yang menyaksikan apa yang telah dibuat Tuhan Yesus, kemudian percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita terima paling tidak ada 2 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, Tuhan mengizinkan penderitaan dan peristiwa duka menjadi warna kehidupan manusia. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesedihan dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang menjadi warna kehidupan kita maupun keluarga kita. Secara khusus akhir-akhir ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang memaksa kita untuk membangun peribadatan di rumah atau dengan ibadah keluarga. Pasti kita merasakan kesedihan, pasti kita merasakan kekhawatiran, bahkan mengalami frustasi dan tidak berdaya. Sebagai orang percaya, sikap percaya akan pertolongan Tuhan harus selalu dihidupi, sebab kuasa Allah mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali pengharapan yang telah sirna. Yang kedua, Yesus sang sumber kehidupan memulihkan hati yang hancur, memulihkan kembali harapan yang telah sirna, menguatkan semangat yang runtuh. Sebagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur, maka kita pun diajak untuk bangkit dan hidup. Kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah kalah
atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Tuhan mengizinkan setiap penderitaan, bahkan peristiwa duka menjadi warna kehidupan kita. Tetapi yakinlah, Dia selalu menyertai, bahkan memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan bagi kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami melalui kebenaran sabda-Mu. Kami diingatkan bahwa penderitaan maupun peristiwa duka menjadi warna kehidupan kami. Kami pun diingatkan bahwa Engkau senantiasa hadir menyertai dan akan memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah keyakinan tersebut senantiasa boleh kami hidupi, sehingga kala ketika kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami tidak pernah menyerah, bahkan kami tidak pernah putus asa. Secara khusus ketika bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, mengalami tantangan yang cukup berat dengan adanya wabah virus corona. Mampukanlah kami untuk terus bertahan dengan meyakini akan kuasa Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Mampukanlah kami untuk kami ikut ambil bagian dengan kami bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan beribadah di rumah. Sehingga apa yang menjadi pengharapan pemerintah untuk memutus rantai wabah virus corona segera tercapai. Kami hendak memohon berkat Tuhan untuk para medis yang bekerja keras untuk memberikan pelayanan bagi orang-orang yang sakit. Biarlah Engkau yang berkenan mengaruniakan kekuatan, mengaruniakan kesehatan, bahkan Engkau hadir memberikan berkat bagi mereka, untuk mereka dimampukan untuk terus memiliki semangat di dalam memberikan pelayanan. Kami mohon berkat Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Biar Engkau yang berkenan memberkatinya, Engkau yang senantiasa hadir menolong dengan kuasa kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan orang-orang terkasih kami yang saat ini mungkin sedang menghadapi tantangan berkaitan kondisi fisik yang lemah atau yang saat ini sedang merasakan sakit. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Oleh karenanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah setiap upaya usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk kesembuhan saudara-saudara kami melalui obat-obatan dan perawatan yang ada Engkau pakai, sehingga pada akhirnya mereka boleh sembuh karena berkat Tuhan. Kami hendak memohon berkat Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Jagai lindungi kami, jauhkan kami dari segala yang jahat. Biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu senantiasa boleh kami terima dalam kehidupan berkeluarga kami. Kami senantiasa memohon kekuatan kesehatan bagi kami. Dan biarlah Engkau berkenan pula memberkati keluarga yang jauh daripada kami dengan kekuatan kesehatan, keselamatan pemberian Tuhan. Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita melalui persembahan kepada Tuhan
dan mendasarinya dengan memperhatikan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 14-15 yang berbunyi, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Kita naikkan pujian dengan Kidung Jemaat 439 bait 1-3, "Bila topan keras melanda hidupmu." Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, meski di tengah keprihatinan yang tengah dirasakan bangsa ini, kami masih bisa beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah penolong kami semua, yang akan menyingkirkan badai ini dengan kuasa-Mu. Saat ini kami menaikkan syukur melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati dan sucikan persembahan ini, sehingga boleh berguna bagi kegiatan pelayanan di gereja-Mu ini, boleh mendatangkan berkat bagi sesama, dan semua hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, ajarlah kami supaya kami dapat mempersembahkan segenap hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan yang kami rasakan saat ini, boleh terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan.
Amin. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Marilah kita bersama-sama meneguhkan kembali keyakinan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Islam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus.
nyatalah rahmani dan cemerlang. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.